Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gue baca berita bagus banget nih. Di kita itu kan biasanya ada tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, ini ada artikel menyarankan kalau tahlilan di masa pandemi itu virtual aja gitu. Ya, tahlilan itu kan baca Yasin, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terusnya surat Al-Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sampai seterusnya gitu kan. Ada baca Yasinannya juga. Terus dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal pahalanya. Tapi karena sedang pandemi, itu ada yang menganjurkan supaya tahlilannya virtual aja. Ini juga udah banyak sih yang ngelakuin kayak gitu. Gue juga kalau misalnya ada yang meninggal gitu kan, apalagi yang meninggal itu karena COVID gitu, kita nggak bisa takziah atau kita nggak bisa menjenguk. Jadi upaya kita membahagiakan atau menghibur, takziah itu kan menghibur ya, menghibur keluarga yang ditinggal meninggal, ya kita bantu baca doa. Ustadz, tapi di gua boro-boro nih, orang tua pada ngerti Zoom, orang tua pada ngerti Google Meeting. Mana ada itu tahlilan virtual. Nah, ada sih solusi lain biar kita nggak berkerumun gitu ya. Tetap doain tapi nggak berkerumun. Ya minimal keluarganya aja yang doain. Tapi berkat gitu ya, makanan-makanan itu biasanya kalau habis tahlilan kan dibawain plastik tuh ya bungkusan kalau di daerah-daerah gitu ya. Nah, ini bisa kita tetap bagikan ke saudara atau ke tetangga-tetangga yang sekitar kita gitu. Karena apa? Karena selain doa yang nyampe, itu juga ada amal jariah. Nah, kalau kita niatin harta kita untuk biar pahalanya mengalir ke orang yang sudah meninggal, ayah atau ibu kita atau saudara kita, ini juga insya Allah pahalanya sampai. Itu namanya ya bentuk dari wasilah gitu ya, tawasulan. Itu juga riwayatnya ada banyak sahih gitu kan. Ya, apa namanya kata Rasulullah kan semua amal ibadah manusia itu akan terputus gitu. Ya kecuali diantaranya itu adalah doa anak yang solih atau misalnya amal jariah. Baik itu amal jariah si orang yang sudah meninggal atau amal jariah keluarga yang dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, kerabat kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Itulah solusi tahlilan di masa pandemi ya. Kita masih bisa mendoakan, kita juga bisa berbagi, yang mana pahalanya itu dihadiahkan untuk saudara kita, kerabat kita yang sudah meninggal. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahong udah jelas banget nih membahas tentang tahlilan, esensinya begitu ya, menghindari atau mengurangi tahlilan di era pandemi. Karena memang ketika kita kumpul-kumpul tersebut, risiko penularan itu sangat tinggi. Di tahlilan nih, itu kan pasti orangnya banyak, nggak mungkin cuma 2 doang. Terus, yang datang dari berbagai rumah, berbagai elemen begitu ya, bisa kita kenal, bisa kita nggak kenal begitu ya. Yang ketiga, mau dites apapun, PCR, antigen sebelum tahlilan, tetap aja nggak bisa menjamin kalau orang ini pasti terbebas dari virus. Karena kan bisa aja lagi masa inkubasi dan lain-lain gitu. Kalau lagi tahlilan, pasti kita buka masker. Kenapa? Ada hidangan gitu. Oh kan bisa dok dibawa pulang. Oke, tapi kan ada proses ngobrol dan lain-lain. Kecuali nih tahlilannya duduk jaraknya jauh-jauh 2 meter gitu kan. Terus pakai masker. Nah, yang bersuara, yang megang mic aja di sana yang aja gitu. Itu masih boleh begitu. Tapi pertanyaannya apakah mungkin? Mau berapa ruas ruangannya? Kalau emang bisa ya silakan. Tapi kalau nggak bisa, apalagi zonanya lagi zona merah ya, kasus lagi meledak, sebaiknya memang dihindari. Karena yang penting doanya sampai. Yang penting silaturahminya itu sampai. Ada metode lain, metode Zoom, metode-metode yang lebih terkini, niatnya nyampe, kasih sayangnya sampai, doanya sampai, virusnya nggak sampai. Ini yang harus kita pahami. Di era pandemi, bagaimanapun kita harus beradaptasi. Nanti ketika pandeminya selesai, kasusnya berkurang, udah bebas, baru kita lebih bisa lagi bebas beraktivitas. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.